Setelah mengalami insiden tabrakan tersebut, tim medis datang dan mencoba menolong Suster Agnes. Sayangnya, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Suster Agnes akhirnya meninggal dunia. Sebelum dimakamkan, diadakan misa pemakaman untuknya di gereja. Pak Yum juga ikut hadir. Ia berpura-pura bersimpati kepada Dongju dan bahkan mengatakan akan membantunya mencari tahu siapa pelaku yang menabrak Suster Agnes. Padahal, dialah otak yang memberikan perintah untuk menabraknya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang. Ternyata, dia adalah ibu angkat Dongju sekaligus Suster Agnes. Saat itu, Dongju masih berpura-pura mengalami amnesia karena keberadaan Pak Yum. Ia berusaha mencari tahu tentang Nyonya Pi, dan Guho pun memberitahukan identitasnya. Melihat Dongju, Pak Yum mengingat kejadian di masa lalu, saat Dongju dan keponakannya masih SMA. Pada waktu itu, Dongju difitnah oleh suami Unam dan teman-teman satu klub olahraganya. Mereka menuduh Dongju sebagai pelaku yang telah menghajar suami Unam, sehingga Dongju memutuskan keluar dari klub dan tidak peduli lagi pada mereka. Sejak saat itu, permusuhan antara Dongju dan suami Unam pun dimulai. Rupanya, kejadian itu sudah diatur oleh Pak Yum tersebut karena kebenciannya terhadap Dongju. Meskipun Nyonya Pi sudah berusaha membela Dongju sebagai walinya, Dongju tidak peduli. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah skenario yang dirancang oleh keluarga suami Unam dan Pak Yum tersebut. 18 tahun berlalu, Dongju diterima bekerja sebagai sekretaris Pak Cha. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Yum tersebut untuk kembali mendekati Dongju dan membuatnya menderita. Bahkan, ia sempat tidak percaya bahwa hingga saat ini, Nyonya Pi masih menjadi wali sekaligus kakak Dongju. Di sisi lain, Dongju berusaha menenangkan Nyonya Pi yang masih terguncang atas kematian Suster Agnes. Nyonya Pi pun mencoba mengingatkan Dongju tentang kejadian di masa lalu, tetapi Dongju tetap berpura-pura tidak mengingat apapun. Karena Nyonya Pi tidak bisa menghentikan tangisannya, Dongju merasa iba dan mengajaknya keluar agar bisa lebih tenang. Sementara itu, Dongju meminta Pak Yum untuk menggantikannya menerima tamu. Pak Yum itu, yang masih penasaran, memerintahkan Guho untuk mengawasi Dongju dan memastikan apakah ia benar-benar kehilangan ingatan atau hanya berpura-pura. Saat sedang menerima tamu, tiba-tiba Pak Yum tersebut melihat sosok hantu Suster Agnes, membuatnya panik dan ketakutan. Sementara itu, Dongju beristirahat, dan Nyonya Pi meninggalkan tempat itu. Guo pun mengira bahwa Dongju masih di ruangan tersebut dan sedang menenangkan dirinya. Di sisi lain, Pak Jang menyamar sebagai perawat di rumah sakit. Ia memancing orang yang menabrak Suster Agnes untuk keluar, berpura-pura bahwa ia adalah suruhan Pak Yum tersebut. Setelah berhasil membawanya keluar, orang itu diarahkan untuk kabur melalui sebuah jalur rahasia. Namun, saat sampai di lokasi, ia disambut oleh seseorang yang mengenakan helm dan pakaian serba hitam. Orang itu awalnya percaya bahwa penyelamatnya adalah kaki tangan Pak Yum tersebut. Tetapi, ketika helmnya dilepas, betapa terkejutnya ia karena sosok di hadapannya ternyata adalah Dongju. Pria gendut ini adalah salah satu orang yang pernah menyiksa Dongju dan bahkan mendorongnya ke air. Dongju yang marah besar langsung menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Dr. Kang dan ayahnya pergi ke gereja untuk mengikuti misa pemakaman Suster Agnes. Beberapa anggota keluarga Pak Cha juga turut hadir dalam acara tersebut. Setelah ayah Dr. Kang memasuki gereja, ia melihat sosok Pak Yum. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa ia tidak menyukai pria itu. Sepertinya, ia mengetahui sesuatu tentang kejahatan yang pernah dilakukan Pak Yum terhadap keluarga Dongju. Sementara itu, orang yang menabrak Suster Agnes kini disekap oleh Dongju dengan bantuan Pak Jang. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Pak Jang segera pergi. Sementara Dongju harus kembali ke gereja karena misa sudah dimulai. Tak lama kemudian, Pak Yum mendapat informasi bahwa Mener Cho, si pria gendut, menghilang dari rumah sakit. Ia langsung menghubungi bosnya untuk menanyakan keberadaan pria itu dan mengira kalau ia yang membawa Mener Cho kabur. Namun dari rekaman CCTV, Guho melihat bahwa Pak Jang, orang yang dulunya membantu Dongju, terlibat dalam hilangnya Mener Cho. Mereka pun mulai mencari tahu keberadaan Dongju, namun, saat itu Dongju terlihat hadir dalam misa Suster Agnes. Meski begitu, Pak Yum tetap curiga. Tatapan Dongju yang tajam, semakin meyakinkannya bahwa ingatan Dongju telah kembali.
Ia pun memerintahkan Guho untuk terus mengawasi Dongju, karena ia yakin bahwa Dongju adalah dalang di balik semua ini. Di tengah prosesi misa, Unam datang bersama suaminya. Ia menatap Dongju penuh harap, berharap Dongju telah mengingatnya. Namun, Dongju tetap mempertahankan ekspresi kosong, berpura-pura tidak mengenalnya. Ildo, yang mempercayai rencana Pak Yum, mulai ragu. Menurutnya, jika ingatan Dongju sudah pulih, orang pertama yang akan ia cari adalah dirinya. Setelah misa selesai, Pak Yum mendapat panggilan dari seorang petinggi yang disebut sebagai Tetua. Namun, yang datang justru adalah utusan Tetua. Pak Yum marah dan meminta utusan itu menyampaikan pesannya kepada Tetua, bahwa ia telah menyiapkan segalanya dan menjamin kemenangan Tetua dalam pemilihan mendatang. Ia juga mengklaim masih memiliki dana yang sangat besar. Namun kenyataannya, ia tak bisa mengakses dana tersebut karena kata sandinya telah diubah oleh So Dongju. Sementara itu, tanpa diketahui Pak Yum, Dongju diam-diam menguping percakapannya dari tempat persembunyian. Ia penasaran seperti apa sosok Tetua sebenarnya, tetapi ternyata Tetua tidak datang langsung. Setelah memastikan situasi aman, Dongju segera pergi. Masih dengan bantuan Pak Jang, di tempat lain, Pak Yum memanggil Ildo dan memperingatkannya agar tidak lengah serta jangan terlalu percaya pada Dongju. Menurutnya, Dongju sangat pandai berpura-pura dan bisa saja selama ini hanya berakting, namun kenyataannya, ingatan Dongju memang sudah kembali. Ia pergi membeli minuman yang bisa dihidangkan untuk Pak Cha. Saat itu, Unam mencoba menghubunginya, tetapi Dongju mengabaikan panggilan tersebut. Ia enggan berurusan lagi dengan Unam, terutama karena ia masih mengingat dengan jelas bahwa Unam pernah mengingkari janji mereka sebelum kecelakaan terjadi. Ketika Dongju tengah asyik menyusun minuman di dalam brankas, tiba-tiba Pak Cha dan Sekretaris Gong datang, memaksanya bersembunyi. Saat itu, Pak Cha menanyakan seseorang, anak laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, yang tak lain adalah Dongju. Saat itu, ia bertanya kepada Sekretaris Gong apakah ia masih ingat dengan anak tersebut atau tidak. Namun, Sekretaris Gong mengaku tidak mengingat apapun, yang membuat situasi semakin mencurigakan. Ada kemungkinan bahwa Unam dan Dongju adalah anak yang tertukar. Sementara itu, ketika Pak Cha hendak mengambil minuman di brankas, tiba-tiba Dongju muncul dan menunjukkan bahwa ia telah mengingat kembali kode brankas tersebut. Tak lama kemudian, Ildo juga datang dan terkejut melihat kejadian itu. Di sisi lain, di depan rumah Pak Cha, Suno datang karena ingin bertemu dengan Dongju, mengingat mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Kebetulan, saat itu Ibu Unam, anaknya, dan adiknya juga tiba di sana. Ketika Suno bertanya tentang keberadaan Dongju, Ibu Unam memberikan informasi palsu sehingga Suno langsung pergi. Setelah itu, Ibu Unam memberitahu Sekretaris Gong bahwa Suno sempat datang. Tampaknya, Ibu Unam dan Sekretaris Gong memang merencanakan sesuatu yang buruk di masa lalu. Sementara itu, Guhi, pemegang saham utama Chemical Desan, menerima informasi bahwa perusahaan tersebut kemungkinan akan dijual oleh Pak Yum. Ia pun memprotes ayahnya karena tidak terima dengan keputusan tersebut. Hal ini membuat Pak Cha menjadi target. Ia kemudian bertanya kepada Ildo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ildo pun menjelaskan bahwa Pak Yum kembali mengancam untuk menjual perusahaan mereka. Pak Cha menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membungkam Pak Yum adalah dengan menggunakan uang yang ada di brankas. Namun, tidak ada yang mengetahui kode brankas tersebut. Dongju kemudian mengingatkan bahwa kode itu mungkin masih disimpan di tempat tertentu. Pak Cha pun teringat bahwa memang sebelumnya mereka menyimpannya di sana. Anehnya, kode tersebut kini kembali ada, padahal sebelumnya sudah diambil oleh anak keduanya, Pak Cha, yaitu Guki. Ternyata, malam sebelumnya, Dongjulah yang sengaja meletakkan kembali kertas tersebut di tempatnya semula, seolah-olah tidak pernah hilang. Karena Pak Cha sudah cukup tua, ia tidak begitu ingat dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya, mereka berhasil membuka brankas itu, dan Ildo sangat terkejut melihat Dongju yang tiba-tiba mengingat kode tersebut. Ia mulai curiga apakah Dongju benar-benar telah pulih dari hilang ingatannya atau masih berpura-pura. Dongju kemudian diutus untuk pergi ke rumah Pak Yum guna menyerahkan uang dan emas sebagai bentuk suap agar ia tidak menjual perusahaan Chemical Desan. Pak Yum mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Setelah semua diperiksa oleh Guho, Dongju pun diperbolehkan pergi. Namun, Guho tiba-tiba melihat sebuah cincin di kursi yang sebelumnya diduduki oleh Dongju. Cincin itu milik Menir Cho, orang yang diperintahkan untuk menghabisi Suster Agnes.
Hal ini membuat Guho dan Pak Yum panik. Pak Yum segera memanggil kembali Dongju dengan penuh amarah karena merasa telah dipermainkan. Mereka kemudian menekan Dongju agar memberikan kode untuk akses ke rekening bank Pak Yum. Namun, Dongju justru balik mengancam mereka. Ia bahkan mengatakan bahwa ia bisa saja menghabisi nyawanya sendiri, sehingga mereka benar-benar kehilangan kode yang ada di dalam kepalanya. Pak Yum pun ketakutan dan panik. Ia meminta maaf dan berusaha meyakinkan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Akhirnya, Dongju mengurungkan niatnya dan diizinkan pergi dari sana dengan tenang. Sementara itu, Pak Yum dan Guho terlihat panik. Setelah itu, Dongju sebenarnya ingin kembali ke rumah Pak Cha, tetapi ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke rumahnya sendiri. Di sana, ia benar-benar menumpahkan segala kesedihannya atas kehilangan kakaknya, Suster Agnes. Kesedihan itu begitu mendalam, dan ia masih ingin berbicara dengan kakaknya, menceritakan banyak hal yang belum sempat ia ungkapkan. Namun, ia sadar bahwa Suster Agnes kini telah tiada dan telah tenang di surga. Keesokan harinya, Unam dan suaminya pergi ke rumah Pak Cha sambil membawa beberapa bekal makanan sebagai bentuk terima kasih karena telah merayakan ulang tahun suaminya. Meskipun perayaan sebelumnya berlangsung sedikit berantakan. Sesampainya di sana, mereka menyerahkan oleh-oleh tersebut untuk dijadikan camilan setelah makan bersama. Saat suaminya pergi ke dapur, Una malah menyelinap ke kamar Dongju karena ingin menanyakan keadaannya. Saat ditanya, Dongju mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak baik-baik saja. Ia bahkan menunjukkan luka-lukanya dan menceritakan bahwa seseorang telah mencoba menghabisinya dengan menembaknya sebanyak 2 kali. Dongju kemudian menyalahkan Unam atas kejadian itu, karena sebelumnya Unam berjanji akan datang, tetapi ternyata tidak muncul sama sekali. Unam tidak langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia memang datang, tetapi ia dihadang oleh orang suruhan Pak Yum. Meskipun diperintahkan untuk menjauhi Dongju, Unam tetap bersikeras untuk menemuinya dan malah memeluknya. Setelah itu, Dongju tetap hadir dalam acara makan bersama keluarga besar Pak Cha, sementara Unam tidak ikut dengan alasan tidak ingin makan. Camilan yang dibawa oleh Unam ternyata mengandung kayu manis, sesuatu yang tidak disukai oleh Pak Cha. Hal ini mengejutkan karena Dongju juga memiliki alergi terhadap kayu manis. Kejadian ini semakin menguatkan dugaan bahwa Dongju sebenarnya adalah anak kandung Pak Cha yang tertukar dengan Unam. Ternyata, camilan yang mengandung kayu manis itu memang telah direncanakan oleh Ildo dan Pak Yum. Mereka ingin menguji apakah ingatan Dongju benar-benar telah kembali atau belum. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Dongju tetap memakan camilan tersebut. Tak lama setelah itu, Unam datang dan bergabung dengan mereka. Ia menatap Dongju, tetapi Dongju berusaha untuk tidak peduli dan mengabaikannya. Saat alerginya mulai kambuh, Dongju berpamitan kepada Pak Cha, mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kamarnya. Ketika Unam akhirnya mencicipi camilan tersebut, ia langsung menyadari bahwa camilan itu mengandung kayu manis. Ia terkejut dan segera menoleh ke arah Dongju, tetapi saat itu Dongju sudah jatuh pingsan. Pak Cha segera meminta bantuan dan menyuruh seseorang untuk memanggil ambulans agar Dongju bisa mendapatkan pertolongan pertama. Namun, kondisi Dongju semakin memburuk. Unam bergegas menghampiri Dongju dan mencoba menenangkannya, tetapi tiba-tiba Dongju berhenti bernapas. Semua ini adalah ulah Pak Yum dan Ildo. Rupanya, sejak awal Pak Yum memang berniat menyingkirkan Dongju. Ia bahkan tak peduli lagi dengan uangnya yang tersimpan di bank Swiss. Sebagai bagian dari rencananya, Pak Yu memerintahkan Guho untuk mengganti bumbu kue buatan istrinya di dapur dengan kayu manis. Langkah berikutnya, Ildo diperintahkan memastikan agar Dongju memakan kue tersebut. Saat Pak Cha meminta Ildo menghubungi rumah sakit, Ildo hanya berpura-pura menelepon, padahal kondisi Dongju sudah sangat parah. Untungnya, Unam langsung memberikan pertolongan pertama dengan melakukan pompa jantung dan napas buatan, sambil menunggu tim medis datang. Sebenarnya, Pak Cha merasa heran kenapa ambulans lama sekali tiba. Untung saja Taeyun akhirnya menghubungi rumah sakit, sehingga bantuan akhirnya datang. Unam pun ikut ke rumah sakit untuk menjaga Dongju. Yang paling kasihan adalah istri si Pak Yeom, yang merasa sangat bersalah karena tidak tahu bahwa kue buatannya sudah dicampur kayu manis oleh suaminya. Dia bahkan tidak menyangka suaminya bisa melakukan hal sekeji itu. Sementara itu, kondisi Dongju memburuk hingga memasuki kode biru, yaitu situasi darurat di mana peluang bertahan hidup sangat kecil. Di sisi lain, Ildo menemui adik iparnya, yang merupakan seorang dokter, dan memerintahkannya agar selalu melaporkan kondisi ayah mertua mereka, termasuk soal penyakit demensia Pak Cha, meskipun si adik ipar sebenarnya ingin merahasiakannya. Setelah berupaya keras, Dokter Kang akhirnya berhasil menyelamatkan Dongju, yang perlahan sadar kembali.
Hal ini membuat Pak Iom dan Ildo sangat terkejut karena mereka sudah memerintahkan Pak Cha menyiapkan pemakaman untuk Dongju. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dongju justru dibawa ke ruang rawat inap. Tak lama kemudian, ibu angkat Dongju datang, membuat Pak Iom dan Ildo segera pergi dari sana karena takut ketahuan. Pak Jang juga datang ke rumah sakit untuk menjaga Dongju. Ia memberikan ponsel lama milik Dongju kepada Unnam, sambil berpesan agar Unnam melihat video yang ada di dalamnya di saat ia sedang sendirian. Pak Jang juga menyerahkan gelang yang sudah diperbaiki oleh Dongju dan meminta Unnam menyimpannya dengan baik. Sesampainya di rumah, Unnam langsung membuka ponsel itu dan menemukan sebuah video yang ternyata disiapkan oleh Dongju untuknya. Video tersebut mengingatkan Unnam pada kejadian saat mereka berada di kapal pesiar. Ketika ia memperhatikan video itu dengan lebih saksama, Unnam melihat sebuah kapal lain melintas di dekat kapal mereka. Ia teringat kata-kata Dongju yang pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, perhatian Unnam teralihkan ketika ia melihat gelang yang diperbaiki oleh Dongju. Ia teringat kejadian saat mereka selesai berolahraga bersama, ketika Dongju menyadari ada bekas sayatan di pergelangan tangan Unnam. Dongju kemudian meminta Unnam membuat tato di tangan itu, meskipun ia tidak menyebutkan alasannya secara langsung. Ia hanya mengatakan bahwa ingin membuat tato agar terlihat lebih keren, padahal niatnya adalah untuk menyembunyikan bekas luka tersebut. Awalnya, mereka berdua merasa takut saat melihat tato itu, termasuk Unnam. Namun, akhirnya tato tersebut berhasil dibuat. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Unnam pun berterima kasih kepada Dongju karena telah membantunya mengakhiri masa lalunya yang kelam serta memberikan sedikit warna dalam hidupnya. Unnam kemudian memasangkan kembali gelang tersebut di lengannya. Keesokan harinya, Guki dipanggil ke kantor kejaksaan karena terlibat dalam kasus suap-menyuap. Dia disambut oleh banyak wartawan di sana. Namun karena tidak mampu memberikan jawaban, Guki memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pak Cha, yang heran mengapa anaknya bisa dipanggil oleh kejaksaan, bertanya kepada Ildo. Ildo kemudian menelepon Pak Iom untuk menanyakan hal tersebut. Ketika ditanya oleh Pak Cha, Pak Iom menyangkal keterlibatannya dan mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun." Padahal sebenarnya, semua itu adalah rencana Pak Iom, yang bertujuan bukan hanya untuk membuka rekening di Bank Swiss, tetapi untuk mengambil alih 100% kendali atas perusahaan Desan. Sementara itu, Unnam bertemu dengan suaminya dan mengungkapkan bahwa ia ingin bercerai. Unnam tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan suaminya. Suaminya berusaha menahan perceraian itu dengan mengatakan bahwa jika mereka bercerai, saham yang diberikan oleh kakek Unnam akan ditarik kembali. Namun, Unnam tidak peduli. Meskipun suaminya tetap menolak bercerai, Unnam dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia harus bercerai, karena sejak awal ia tidak pernah mencintai suaminya. Unnam hanya ingin bersama Dongju. Setelah itu, Unnam pergi ke lokasi kecelakaan Suster Agnes. Di sana, ia melihat beberapa orang yang mencurigakan, termasuk seorang sopir. Unnam meminta rekaman CCTV dari pemilik toko bunga di sekitar lokasi tersebut. Ketika ia memutar rekaman CCTV itu, betapa terkejutnya Unnam saat melihat bahwa selain sopir yang mencurigakan, ada juga anak buah Pak Iom yang bernama Guho. Unnam semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah Pak Iom dan Ildo. Ia kemudian mengingat video Dongju yang memperlihatkan sebuah kapal yang melintas. Unnam memeriksa video tersebut lagi dan menemukan bahwa orang yang ada di kapal itu adalah Ildo. Hal ini semakin meyakinkan Unnam bahwa Ildo adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ketika Ildo menemui Unnam dan mengatakan bahwa ia seharusnya tidak bercerai dengan keponakan Pak Iom, Unnam tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ia akan tetap bercerai. Pak Iom lalu memerintahkan Ildo untuk tidak lengah sedikit pun. Ia menegaskan bahwa Dongju harus segera disingkirkan, dan mereka harus mengambil alih Desan sepenuhnya. Pak Iom kemudian berusaha menemui seorang tokoh penting yang saat ini menjabat sebagai tetua. Ia ingin memastikan bahwa tokoh tersebut akan mendukungnya dan terpilih kembali dalam periode berikutnya. Namun, kali ini tampaknya mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda, sehingga Pak Iom marah besar kepada tokoh tersebut. Sementara itu, Pak Chai, yang seharusnya diangkat menjadi wakil ketua Desan, dipanggil oleh Pak Cha dan diminta untuk segera mengadakan rapat dewan untuk meresmikan pengangkatannya. Namun, Ildo tidak setuju dengan hal ini. Pak Cha kemudian menyatakan bahwa Ildo sudah tidak berguna lagi baginya. Pak Cha tidak akan membiarkan Pak Iom menghancurkannya serta mengambil alih Desan. Ia berharap Dongju segera sembuh agar semuanya kembali berjalan lancar. Hal ini membuat Pak Iom panik. Ketika Pak Chai hendak mengadakan rapat dewan darurat, tiba-tiba Ildo datang dan mengatakan bahwa Pak Cha sedang mengalami demensia.
Ildo memperingatkan Pak Chai bahwa kemungkinan besar Pak Cha akan melupakan banyak hal, termasuk usulan untuk menjadikan Pak Chai sebagai wakil ketua. Ildo kemudian mencoba memengaruhi Pak Chai agar berpihak kepadanya. Sementara itu, Hichul, suami Unnam, tetap bersikeras bahwa ia tidak mau bercerai dari istrinya. Bahkan, ia sempat mengusulkan agar mereka memiliki anak untuk memperkuat posisi mereka dalam keluarga. Namun, Unnam dengan tegas menjawab bahwa meskipun mereka punya anak, ia tetap akan meminta cerai. Ia merasa bahwa Hichul hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk pamer kepada Dongju bahwa ia bisa merebut sesuatu yang pernah menjadi milik Dongju. Selain itu, Unnam kesal karena Hichul selalu berlindung di bawah bayang-bayang pamannya dan tidak pernah berusaha sendiri. Karena muak dengan sikap suaminya, Unnam memutuskan untuk mengirimkan foto-foto bukti kepada Pak Yeom. Ia berharap dengan mengancam kakek itu, ia bisa mendapatkan persetujuan untuk bercerai. Pada malam harinya, Guki kembali masuk ke ruang brankas milik Pak Cha dengan niat mencuri uang dan emas lagi. Namun, kali ini ia kaget karena kata sandinya sudah diubah. Saat ia mencoba memasukkan kata sandi beberapa kali karena merasa mungkin salah ketik, tiba-tiba Ildo datang dan memergokinya. Berlagak baik, Ildo mengusulkan agar ia mengaku saja kepada Pak Cha. Tapi Guki menolak karena takut dimarahi ayahnya. Sebagai gantinya, Guki mengusulkan agar mereka bekerja sama. Ia berjanji tidak akan melaporkan keberadaan Ildo di ruang brankas itu, asalkan Ildo juga tidak mengadukan perbuatannya. Dari percakapan itu, Ildo menyadari bahwa Pak Cha telah mengganti kata sandi dan kemungkinan besar sudah memberikan akses brankas kepada Dongju. Ildo segera melaporkan hal ini kepada Pak Yeom. Namun, Pak Yeom kembali mengingatkan bahwa tujuan utama mereka bukan mengambil uang di brankas, melainkan menyingkirkan Dongju. Ia meminta Ildo tetap fokus pada rencana awal karena mereka hampir berhasil mengambil alih kendali penuh atas Desan. Bahkan, Pak Yeom memberi suntikan mematikan kepada Ildo, dengan perintah agar ia menggunakan itu untuk menghabisi nyawa Dongju. Pak Yeom juga menyuruh salah satu anak buahnya untuk memastikan bahwa rencana itu terlaksana. Kepada anak buah tersebut, ia berjanji akan membuat keluarganya sejahtera asalkan misi itu berhasil. Tidak hanya Dongju yang menjadi target, tetapi juga Unnam. Karena Unnam sudah tahu terlalu banyak, Guho diberi perintah untuk menyingkirkannya. Ketika Unnam mengancam Pak Yeom dengan bukti yang ia miliki agar kakek itu menyetujui perceraian, Pak Yeom dengan sinis menolak dan menganggap Unnam tidak penting. Ia pun langsung memerintahkan Guho untuk mengurus Unnam sesegera mungkin. Guho kemudian mengirim foto Unnam kepada salah satu anak buahnya, yang mulai mengikuti Unnam pada malam hari. Posisi Unnam kini sangat berbahaya. Di sisi lain, Pak Jang yang menjaga Dongju di rumah sakit bergantian dengan seorang ibu. Ketika Pak Jang pulang, ibu itu duduk di dekat Dongju sambil mendengarkan musik karena Dongju masih tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Ildo tiba di rumah sakit bersama anak buahnya yang bertugas menghabisi Dongju. Namun, Dongju ternyata hanya pura-pura tidur. Ketika ia melihat kesempatan, ia langsung menyerang orang tersebut dan berhasil melumpuhkannya. Saat itu, Dongju juga melihat Ildo di balik pintu kamarnya dan menyadari bahwa Ildo adalah dalang di balik upaya pembunuhan ini. Ildo pun terkejut karena rencananya gagal, dan Dongju kini mengetahui kebenaran yang sebenarnya.